Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan anak Adam dengan ilmu dan amal, umatnya Nabi Muhammad yang telah mengutamakan umatnya Nabi Muhammad dengan ilmu dan amal. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari beliaulah kita banyak mengetahui ilmu pengetahuan, baik yang terkait dengan masalah agama, tata negara, ataupun yang lainnya. Baik, ma'asyiral muslimin, zumratal mu'minin, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akan kembali menjelaskan tentang kajian kitab kita, yaitu kitab Safinatun Najah, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang model-model atau bentuk pertolongan sekaligus hukumnya, hukum model-model pemberian pertolongan. Kebetulan dalam hal ini yang dibahas itu adalah terkait dengan masalah orang yang mau mengambil wudhu. Maka kalau kita hijaukan kepada bentuk-bentuk pertolongan yang lain, maka aplikasi hukum itu juga akan terjadi. Cuman kebetulan dalam kitab ini kita akan membahas tentang model-model bentuk pertolongan terkait dengan orang yang mau mengambil wudhu. Baik, langsung saja kita bacakan redaksi kitab Safinatun Najah. Namun sebelum hal itu kita baca, baiknya kita mengucapkan baca Al-Fatihah terlebih dahulu, agar apa yang kita pelajari dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat dan berbarokah, dan dicatat sebagai amal akhirat. Ali al-dunya wa ala kulli niyatin shallallahu khususan ila mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki ono fasol suwidi. Al-isti'anatu utawi piro-piro pertolongan, njaluk tulung. Iku arba'u khisalin, ono papat piro-piro pakerti. Ono papat piro-piro pakerti. Mubah arba'u khisalin mubahatun, nyatane mubah, boleh, tidak dosa, tidak haram. Wa khilaful ula lan nulayani pendapat kang utama. Wa khilaful ula lan nulayani pendapat kang utama. Wa khilaful ula, keluar dari perkhilafan para ulama, atau keluar dari pendapat itu lebih utama. Khilaful ula. Wa makruhatun lan makruh. Wa wajibatun lan wajib. Wa wajibatun lan wajib. Fal mubahatu utawi contone pertolongan kang sifate mubah. Ya takribul ma'i yoiku nyedekno banyu maring wong kang njogo wudu. Ya takribul ma'i nyedekno banyu airil mutawaddi, tegese maring wong kang ate njogo wudu. Wa khilaful ula utawi nulayani wa khilaful ula utawi kang khilaful ula, artinya tidak sunnah, tidak mubah, tapi khilaful ula, keluar dari pendapat yang menyatakan mubah, yang menyatakan makruh. Ya sabbul ma'i yoiku yoiku nyelehno banyu, ngalehno banyu, nyiramno banyu. Ala nawil mutawaddi,
ala nahwil mutawaddi ing atase sepadane wong kang njupuk wudu. Ala nahwil mutawaddi ing atase sepadane wong kang njupuk wudu. Wal makruhatu wal makruhatu utawi kang makruh hiya liman yaiku kedue wong yang silukan basuh no sapa man yang silukan basuh no sapa man aqdo ahu ghassala yughsilu ghassala yughsilu kang nyuwunna basuhke sapa man aqdo ahu ing anggotane man utawa liman kedue wong yang silukang basuh sapa man aqdo ahu ing anggotane man akhir wal wajibatu utawi kang wajib hiya yaiku wajib iku lil maridi kedue wong kang lara lil maridi kedue wong kang lara indal ajzi ing nalikane apes saka mari indal ajzi ing dalam nalikane apes saka mari. Baik, itu tadi redaksi dari kitab Safinatun Najah yang menjelaskan ada 4 macam hukum ketika kita memberikan pertolongan. Ketika kita memberikan pertolongan atau ketika kita dimintai pertolongan. Apa saja hukumnya? Pertama, ada yang mubah, ada yang khilaful ulah. Khilaful ulah itu ketika dua pendapat saling berbeda, satu ada yang mensunahkan, satu ada yang memakruhkan, maka ambil jalan tengah yang tidak mensunahkan juga tidak memakruhkan. Tidak mensunahkan atau tidak memakruhkan. Contoh seperti di sini tadi dijelaskan sobul ma, wa ya sobul ma. Seperti yang pokoknya mengambil pendapat yang paling utama dari perbedaan yang ada. Jadi mengambil pendapat yang paling utama dari pendapat yang sudah ada. Contoh lain kalau saya gambarkan itu seperti misal gini, ada orang mau masuk ke misal contoh ini cuma sekedar contoh, mau masuk ke rumahnya, mau masuk ke masjid. Satu ada yang melarang, satu ada yang melarang karena takut nanti orang itu mengkotori masjid. Satu ada yang memperbolehkan karena seorang ini sudah tidak khawatir karena orang ini tidak khawatir akan orang tersebut untuk mengkotori masjid. Maka kan ada perbedaan. Satu ada yang mempersilahkan karena khawatir orang ini mengkotori masjid. Yang satu pendapat yang kedua itu adalah mempersilahkan orang itu karena orang ini tidak khawatir bahwasanya si A ini dihukumi bisa mengkotori masjid. Nah, pendapat khilaful aula itu adalah memperbolehkan orang ini masuk ke masjid dengan catatan. Jadi memberikan catatan. Satu kan sudah memvonis, bahwasanya orang ini sudah tidak mungkin kalau tidak mengkotori masjid, makanya dia melarang. Yang satu itu memvonis bahwasanya orang ini itu sudah memperbolehkan masuk masjid karena sudah yakin bahwasanya orang ini tidak mungkin mengkotori masjid. Nah, pendapat khilaful aula itu adalah tetap memperbolehkan masuk masjid dengan catatan orang ini dengan catatan orang ini tidak mengkotori masjid. Itu namanya khilaful aula. Jadi dua pendapat
yang saling berbeda tapi mengambil jalan tengah. Yang pendapat dia mengambil jalan tengah karena yang A tadi itu tidak memperbolehkan karena takut orang ini mengkotori masjid. Yang B memperbolehkan karena menganggap orang ini sudah tidak mungkin mengkotori masjid. Nah, khilaful aula itu kan memperbolehkan masuk masjid, menentang pendapatnya si A. Tapi dia juga memberikan catatan. Dengan catatan orang ini tidak dikhawatirkan mengkotori masjid. Itu sependapat dengan pendapatnya si B. Tapi juga sependapat dengan pendapatnya si A. Ikut pendapatnya si B, tapi juga sependapat dengan pendapatnya si A. Itu yang dinamakan dengan khilaful ula. Sekarang kita jelaskan contoh yang pertama yang dikatakan dengan wajib. Kapan kita memberikan pertolongan? Maksud terkait dengan masalah orang yang mengambil wudhu. Kapan kita diperbolehkan memberikan pertolongan kepada seseorang dihukumi wajib? Kapan kita dihukumi wajib memberikan pertolongan kepada orang, dan kapan kita dihukumi mubah memberikan pertolongan, dan kapan kita ila akhirih. Contoh yang wajib kita memberikan yang boleh, contoh yang diperbolehkan, contoh yang mubah, yaitu adalah mendekatkan air bagi mereka yang akan melaksanakan wudhu. Jadi mendekatkan airnya itu hukumnya boleh atau mubah. Artinya kita melakukan itu dapat pahala ya tidak. Kita tidak melakukan mendapatkan dosa ya tidak. Nah, yang kedua itu contoh yang khilaful ula. Khilaful ula seperti tadi. Khilaful ula seperti yang tadi saya jelaskan. Contohnya itu adalah sobbul ma ala nahwil mutawaddi. Jadi contohnya itu kalau kita sampai membantu seseorang itu sampai menyiramkan. Menyiramkan. Jadi ada orang yang mau mengambil wudhu, kemudian kita menyiramkan, padahal orang itu juga bisa menyiram sendiri. Itu khilaful ula. Khilaful ula. Jadi pendapat yang keluar dari dua pendapat yang saling. Karena ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Ada yang boleh, ada yang tidak. Adanya khilaful ula. Jadi pendapat itu dikatakan sebagai pendapat khilaful ula. Jadi yaitu adalah mengalirkan air bagi orang yang mau mengambil wudhu. Terus yang makruh bagi siapa? Liman yalsilu a'dha'ahu, sampai mengusapkan. Jadi bukan cuma hanya mengalirkan, tapi langsung membantu mengusapkan. Membantu mengalirkan. Jadi bukan cuma kayak gini saja, ada air kemudian diceburkan kayak gini, enggak, tapi dibantu, tangannya dibantu dipegangkan kayak gini. Itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kemudian yang wajib itu adalah membantu orang mengambil wudhu bagi mereka yang sedang dalam kondisi sakit dan ia tidak mampu. Jadi membantu itu hukumnya di dalam agama itu ada 4. Ada yang mubah, ada yang khilaful ula, ada yang makruh, ada yang wajib. Tuh. Seharusnya juga ada yang haram ketika kita membantu urusan yang haram. Kalau urusan kebaikan saja itu ada 4. Maka kalau sifatnya umum, maka membantu itu juga akan ada hukum haram. Ada hukum haram apabila kita membantu sesuatu yang haram. Kalau sesuatu yang sifatnya itu mubah, membantu orang untuk bisa tidur, itu kan pekerjaan mubah, maka bantuan itu juga hukumnya mubah. Kalau membantu orang yang sifatnya itu adalah sebenarnya orang itu bisa, maka itu nanti hukumnya makruh. Sampai membantu orang itu sudah bisa, tapi kita enak-enakan seperti itu tadi contohnya yang tadi. Untuk contoh-contoh yang lain mungkin kita bisa mempertimbangkan. Cuman kebetulan ada hal yang untuk yang di sini itu kebetulan terkait dengan orang yang mengambil wudhu. Apa saja? Kalau yang sunnah
contohnya yang mustahab, kalau yang sunnah itu juga ada sebenarnya. Yang sunnah itu juga ada. Jadi seharusnya hukumnya itu bukan cuma 4, bahkan 6. Wajib yang mubah tadi bagi mereka yang mendekatkan air. Contohnya yang khilafun ula seperti mengalirkan air. Contohnya yang makruh, sampai membantu membasuhkan sekaligus menggosokkan. Terus yang wajib membantu orang mengambil wudhu, tapi mereka memang dalam kondisi sakit dan tidak mampu mengambil wudhu sendiri. Yang sunnah itu juga banyak, seperti menemani orang sholat berjamaah, tapi kebetulan dia tidak memiliki soft karena soft yang pertama sudah penuh. Kita menemaninya itu hukumnya sunnah. Jadi membantu menemani berjamaahnya itu hukumnya sunnah. Haram, ya sama, membantu pekerjaan yang haram itu hukumnya haram. Untuk contoh-contoh yang lain mungkin jenengan nanti bisa menggambarkan. Yang jelas hukum membantu seseorang itu memiliki 5 hukum seperti tadi yang saya jelaskan. Melihat dari pekerjaan tersebut. Ketika pekerjaan tersebut boleh, ya kita bantu sekedarnya, itu juga tidak masalah. Kalau pekerjaan itu boleh kemudian kita bantu dengan cara yang berlebihan, itu masuk pada hukum yang makruh. Tapi kalau yang pekerjaan itu adalah pekerjaannya sifatnya haram, maka membantunya kita adalah sifatnya itu haram. Kalau pekerjaannya itu wajib dan tidak mungkin terlaksana tanpa bantuan kita, maka bantuan itu sifatnya hukumnya wajib. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Yang jelas hukum memberikan bantuan itu ada wajib, ada khilaful ulah, ada makruh, ada mubah, ada haram, dan ada sunnah. Ada 6 hukum. Jadi semua hukum taklif itu melihat pada pekerjaan yang kita bantu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dijadikan oleh Allah sebagai amalan akhirat, tidak tercatat sebagai amal dunia saja. Karena memang setiap amal itu kadang terlihat sebagai perbuatan dunia, tapi tercatat oleh Allah sebagai amal akhirat. Begitu juga sebaliknya. Sepintas amal tersebut terlihat sebagai amal perbuatan dunia, tapi karena buruknya niat akhirnya amal tersebut hanya berlaku di dunia, tidak berlaku di akhirat, tidak dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari ini selain bermanfaat di dunia juga dijadikan sebagai ilmu yang kelak kita bisa mengambil manfaatnya di akhirat. Kita akhiri dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salat wa sallallahu alaihi wa sallam. Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.